Baik, kita lanjutkan untuk segmen ketiga. Jadi kita masuk di pembahasan. Ya, catatan kita masuk di pembahasan uh, untuk ilustrasi menggunakan software. Ya, ini mungkin dibutuhkan untuk pembelajaran kelas online yang mungkin kita akan sulit. Jadi mungkin ini materi videonya bisa diulang-ulang untuk memberikan penjelasan yang mudah-mudahan akan membantu. Ya, pembahasan kita ini bagian dari modul Q5 untuk pemodelan geomagnetik ya. Baik, ya langsung saja kalau begitu. Nah, terkait dengan ilustrasi mungkin akan ada dua bagian. Yang pertama itu berkaitan dengan istilahnya forward modeling, pemodelan ke depan. Dalam hal ini untuk mendapatkan data sintetik. Jadi forward synthetic data modeling. Baik, kita mulai dari awal. Ya, pada bagian awal kita sudah tunjukkan di segmen sebelumnya bahwa ini adalah tampilan awal softwarenya, dan mungkin kita skip langsung ke bagian 3 untuk unit lainnya, mungkin bisa dicek masing-masing. Nah, di sini adalah satuan. Nah, mohon diperhatikan satuannya apa yang akan digunakan ini berkaitan dengan dimensi jarak. Sedangkan untuk pemodelan geomagnetik akan ada di sini. Nah, karena ini kursornya ada di bagian gravity, ini sebelumnya berarti pada bagian views ini modelingnya adalah gravity, kita pindahkan ke indus magnetik. Ya, sebenarnya di sini ada dua bagian berkaitan indus magnetik dan remanent magnetik, tapi yang paling sederhana kita menggunakan indus magnetik. Oke, nah setelah itu nanti bisa dipilih apakah satuannya akan menggunakan CGS atau SI, ya satuan SI. Nah, tentu saja itu nanti silahkan dicek data yang tersedia untuk kontras densitas apa yang dimiliki nanti untuk bagian properti bawah permukaan dari model. Nah, kalau misalkan kita sudah ganti di bagian indus magnetik di sini, di bagian views tadi mungkin saya belum checklist ini bagian viewsnya. Ya, kita masuk ke indus magnetik, nanti akan ada perubahan tampilan di bagian belakang. Di sini akan muncul latitude berapa, dan kemudian akan muncul profil azimuth. Nah, ini sementara kita pakai angka default saja dulu. Jadi ini latitude-nya pada positif 40 derajat lokasi di bumi ya, berarti lintang 40. Nah, kemudian untuk profil azimuth di sini 0. Nah, ini berkaitan dengan arah dari lintasan. Jadi 0 itu bisa jadi menuju ke utara atau menuju ke selatan. Maksudnya bisa saja 0 itu arah yang menuju ke utara, atau 0 derajat itu adalah yang dari utara, yang artinya menuju selatan. Nah, kita bisa cek kalau misalkan lintang positif ini pasti berkaitan dengan arah medan magnetik utama yang masuk menuju kutub, ya itu berarti nanti ketika ada arah yang bentuknya seperti ini, itu menuju utara, berarti 0 derajat itu menuju utara. Tapi kalau arahnya itu adalah seperti ini, di sini artinya ada batas positif, di sini ada negatif. Kalau arahnya seperti ini, di sini positif dan di sini negatif. Jadi arahnya seperti ini. Ini berarti menuju utara, berarti ini adalah berada di inklinasi negatif. Kalau di sini berarti inklinasi kurang lebih positif. Ya, nanti bisa dicek di beberapa software yang lain juga. Tapi ini penting untuk mengetahui lokasi daerah penelitian kita, apakah berada di inklinasi atau lintang selatan atau hemisfer selatan, atau inklinasi negatif atau inklinasi positif. Inklinasi positif atau inklinasi negatif, ya kurang lebih seperti itu.
Nah, setelah ini semua kita coba cek. Nah, kita masuk ke Windows. Berarti di sini kita bisa tampilkan, misalkan kita pilih section. Section nanti akan muncul window cross section. Seperti ini untuk dimensi jarak, yaitu untuk lintasan yang azimutnya ke sana itu adalah 0 derajat. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, setelah kita pilih yang magnetic data, nanti akan muncul Windows ini dan cross sectionnya akan menjadi seperti ini. Jadi ada 3 bagian. Nah, kita akan bekerja satu persatu. Jadi paling tidak dipahami di sini ada model, tabel, kemudian ada magnetic data tabel dan juga cross section, dan di sini adalah berkaitan dengan subsurface-nya. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini kita bahas karena kita forward modeling dimulai dari model. Jadi model data ini. Kalau kita coba buat menggunakan add body di sini, langsung muncul satu defaultnya. Ini susceptibility-nya, kontrasnya adalah 0,001. Ini satuannya CGS tadi digunakan, dan ini langsung terbentuk body kotak dengan 4 sudut. Nah, kalau kita gunakan add, nah kurang lebih tampilannya seperti ini. Atau bisa juga menggunakan tombol new di sini. Jadi nanti akan muncul kursor. Nanti ilustrasinya di belakang. Tapi sementara ini kalau misalkan menggunakan add body yang ini, akan muncul seperti ini, dan nanti di tabel akan memberikan bentuk seperti ini. Yang semula ini adalah nilainya 0, dia akan memiliki harga sebagaimana yang diplot di sini. Oke, itu terkait dengan body dengan kontras yang sudah disebutkan tadi, yaitu 0,001 dalam satuan CGS. Ya, kita bisa juga melakukan perubahan. Misalkan tadi bentuknya kotak, kita geser sudutnya secara manual dengan kursor. Ini juga bisa digeser juga kalau diinginkan. Nanti akan merubah dari pola anomali respon magnetiknya. Kalau kita tambahkan dengan new, misalkan di sini kita bisa tambahkan beberapa body dengan beberapa vertex atau titik sudut dari bodinya ini. Kita bisa input dengan kursor perlahan-lahan, jangan terburu-buru, nanti biasanya akan hang. Jadi dilakukan dengan perlahan-lahan, cukup sabar begitu. Nah, biasanya untuk nutup ini bisa dengan menggunakan double click kalau loopnya tertutup ya, dari body ini, dari polygon. Nah, ini ilustrasinya. Kalau kita gunakan tambah new body lagi, nanti ini adalah bentuk body yang belum beres, jadi tinggal ditutup. Nah, ini body yang ketiga berarti. Nah, kurang lebih kita punya penampang dengan 3 body seperti ini. Nah, kalau ingin tahu kontrastensitasnya seperti ini, nah ini bisa dilakukan perubahan juga dengan pengetikan. Dan ketika kita select ini berarti ada di body 3 berwarna ini, ada warnanya, berarti body yang ini. Nah, ini ada keterangan vertexnya di bagian bawah. Nah, ini juga bisa dirubah secara manual. Nah, respons dari magnetik ini merupakan angka yang ada di sini akan berubah di update. Di sini sementara ilustrasinya menggunakan 11 data sebagai default. Oke, untuk ilustrasi awal kita. Nah, kalau misalkan kita melakukan forward modeling atau pemodelan ke depan ini secara iteratif manual dengan user yang menggunakan, ini biasanya berhubungan dengan data observasi. Data observasi ini berkaitan dengan hasil pengolahan data yang dilakukan pada modul sebelumnya. Penjelasannya sudah dijelaskan terkait dengan pengolahan data sampai mendapatkan anomali magnetik. Nah, kita coba buat ilustrasinya sebagai berikut. Jadi kita mulai dari
tabel model dulu kosong, kemudian misalkan kita perlu sesuaikan data lintasan kita itu ada berapa data dengan interval berapa, maka kita masuk ke magnetic data, berarti harus di checklist di bagian window berkaitan dengan data magnetiknya. Mungkin tidak detail seperti tadi, tapi paling tidak ini sudah digambarkan bagaimana mendapatkan window yang ini ya. Nanti silahkan dicek lagi di menit-menit awal. Nah, ini misalkan kita bisa melakukan perubahan jumlah data, misalkan kita punya lintasan dari 20 titik, maka ini perlu 20 titik. Kesininya akan berubah setelah sebelumnya defaultnya tadi 11, dan di sini mungkin perlu dilakukan pengetikan untuk interval stationnya. Jadi interval stationnya diperlukan seragam begitu. Nah, di sini ketinggiannya masih 0 derajat atau flat begitu ya. Dan ini belum ada bodinya, berarti ini juga responnya masih 0. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Kalau misalkan kita punya hasil pengolahan data dari Excel, dari delta T sebagai observasi, maksudnya itu adalah observasi yang sudah dilakukan pengolahan data sampai anomali magnetik, berarti ini delta T. Ini bisa diinputkan di sini, dan nanti akan muncul bentuknya seperti ini. Maka di sini ada keterangan observe, itu adalah plot merah, sedangkan yang plot biru itu adalah yang calculated karena modelnya masih 0. Di sini belum ada, ya kan? Ya, masih 0. Nah, berarti ini responnya juga masih 0. Nah, dari sini biasanya dari data observasi kita berusaha membuat model sebagaimana data observasi. Jadi kita berusaha melakukan fitting dengan data observasi dari model yang kita buat. Tentu saja melibatkan informasi geologi, baik itu properti fisik batuan seperti suseptibilitasnya dan juga litologi batuan yang terlibat. Kalau misalkan kita sekedar bermain-main sederhana menggunakan software, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah tampilan awal. Kalau misalkan softwarenya tadi mungkin masih terbatas di 100 ya, berarti kita perlu lakukan perubahan di window ini. Bisa kita geser dengan merubah atau mengetik batas kanannya sehingga akan lebih panjang. Dan kita bisa menambahkan body, misalkan di sini bodinya. Sementara ini responnya masih 0, tapi kalau misalkan ini sudah tertutup, nanti akan bisa otomatis terhitung. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan ini satu bodinya, responsnya masih kecil seperti ini, dan kita akan punya kolom calculated seperti ini sebagaimana yang diplot di plot biru ini. Nah, dari sini bentuknya kan hampir mirip, berarti dia menuju ke bawah, berarti ini berkaitan masuk ke utara ya, berarti ya. Berarti ini berkaitan dengan inklinasi positif. Oke, nah tujuan kita untuk fitting, maka yang plot biru ini kita usahakan mendekati dari plot kurva merah. Nah, beberapa caranya adalah sebagai berikut. Ya, kita bisa melakukan perubahan dimensi yang sebelumnya tadi bentuknya lebih kecil, dan ini kita coba geser ke arah kanan, diperlebar ini juga, dan ini bentuknya sudah hampir mirip, hanya saja responsnya masih terlalu kecil untuk arah positif dan negatifnya. Kita juga bisa melakukan perubahan nilai kontrasuseptibilitas. Nah, kita coba rubah ke 0,003 cgs misalkan. Ini sebagai ilustrasi cepat saja. Nah, bentuknya kurang lebih sudah hampir mendekati dibanding yang sebelumnya. Jadi kita bisa lakukan perulangan berkali-kali dengan beberapa cara, termasuk merubah dimensi atau merubah kontrasuseptibilitas. Dan nanti di sini kita akan dapatkan respons yang akan semakin mendekati sebagaimana plot yang ada di kurva ini. Ya, kurang lebih demikian untuk ilustrasinya. Semoga bermanfaat untuk studi
dan juga belajarnya. Terima kasih.